Shalom saudara-saudara yang terkasih, jumpa lagi dalam Inspirasi Sabda Allah hari ini, Sabtu 19 November, dalam pekan biasa yang ke-33. Semoga Anda dan keluarga sehat adanya. Sabda Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini dari Injil Lukas bab 20 ayat 27 sampai 40. Pada suatu ketika datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang tidak mengakui adanya kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, "Guru, Musa menulis untuk kita perintah ini. Jika seorang mempunyai saudara laki-laki mati, meninggalkan istri tetapi tidak meninggalkan anak, maka saudaranya harus kawin dengan wanita itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya. Ada 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang wanita, lalu mati tanpa meninggalkan anak. Lalu wanita itu dikawini oleh yang kedua dan oleh yang ketiga, dan demikianlah berturut-turut oleh ke-7 saudara itu. Mereka semuanya mati tanpa meninggalkan anak. Akhirnya wanita itu pun mati. Bagaimana sekarang dengan wanita itu? Siapakah di antara orang-orang itu yang menjadi suaminya pada hari kebangkitan? Sebab ke-7-nya telah beristrikan dia." Berkatalah Yesus kepada mereka, "Orang dunia ini kawin dan dikawinkan, tetapi orang yang dianggap layak mendapat bagian dalam dunia yang lain itu dan dalam kebangkitan dari antara orang mati tidak kawin dan tidak dikawinkan. Sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama dengan malaikat-malaikat dan menjadi anak-anak Allah, karena mereka telah dibangkitkan. Tentang bangkitnya orang-orang mati, Musa telah memberitahukannya dalam nas tentang Semak Duri, di mana Tuhan disebut Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup, karena di hadapan Dia semua orang hidup." Mendengar itu, beberapa ahli Taurat berkata, "Guru, jawabmu itu tepat sekali." Maka mereka tidak berani lagi menanyakan apa-apa kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, di akhir tahun liturgi ini, gereja menawarkan kita permenungan tentang kerajaan Allah, tentang penghakiman, dan tentang kebangkitan. Hari ini kita merenungkan tentang kebangkitan. Orang-orang Saduki yang tidak mengakui adanya kebangkitan datang dan bertanya kepada Yesus, bagaimana tentang kebangkitan jika ada satu kasus bahwa ada seorang yang mempunyai istri tapi tidak menurunkan keturunan. Dan menurut hukum Yahudi, hukum Levirat, bahwa seorang adik bertanggung jawab atas istri kakaknya supaya ia menurunkan keturunan untuk kakaknya. Dan terjadilah bahwa seorang istri diperistri oleh 7 orang bersaudara. Dan akhirnya ia pun meninggal. Nah, di hari kebangkitan, kalau ada kebangkitan, siapakah yang akan menjadi suami dari seorang perempuan ini? Sangat menarik apa yang menjadi jawaban Yesus. Ada 2 hal yang menjadi jawaban Yesus dan sekaligus menguatkan kita bahwa Yesus sangat setuju tentang kebangkitan. Yang pertama, menjawab pertanyaan orang Saduki, Yesus menjawabnya dengan sangat bijaksana bahwa peristiwa yang akan datang itu ketika manusia dibangkitkan itu bukan seperti peristiwa yang ada di dalam dunia ini, sehingga tidak ada lagi kawin atau dikawinkan, tetapi relasi kita lebih dalam lagi dari sekedar relasi suami istri, tetapi kita menjadi anak-anak Allah yang abadi. Lihat, Yesus menampilkan bahwa relasi yang mendalam itu di antara sesama manusia adalah relasi sebagai anak-anak Allah. Dan itu terjadi ketika kita dibangkitkan saatnya nanti. Kenikmatan yang lebih daripada kenikmatan yang dialami oleh seorang istri dan suami, atau relasi yang paling intim dibandingkan relasi istri dan suami, yakni menjadi anak-anak Allah. Kita semua ini akan mengalami hal itu jika saatnya nanti Tuhan membangkitkan kita. Itu jawaban yang pertama. Kebangkitan bukan peristiwa kawin dan dikawinkan, tetapi relasinya diperdalam menjadi relasi anak-anak Allah. Yang kedua, Yesus untuk menjawab orang-orang Saduki itu kemudian mengambil kasus yang ada dalam nas Musa.
Ketika Musa di padang gurun, dia melarikan diri dari Raja Firaun. Ia kemudian bertemu dengan Allah, dan Allah memperkenalkan dirinya sebagai Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Padahal Abraham, Ishak, dan Yakub itu adalah tokoh perjanjian yang jauh berabad-abad lamanya sebelum Musa. Tetapi Allah memperkenalkan diri sebagai Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Bahkan dikatakan Allah adalah Allah orang hidup. Dan demikian di hadapan Allah, Ishak, Abraham, dan Yakub adalah orang-orang yang hidup. Inilah yang menjadi kekuatan bagi kita, bahwa sebagaimana Ishak, Abraham, Yakub menjadi hidup di hadapan Allah, demikian juga kita saatnya dibangkitkan nanti, kita pun akan hidup di hadapan Allah. Kita bangkit di hadapan Allah. Kita semua adalah sejajar dengan Abraham, Ishak, dan Yakub yang mengalami kebahagiaan di hadapan Allah. Oleh sebab itu yang saudara-saudara yang terkasih, pertanyaan yang lebih penting untuk kita renungkan pada saat ini adalah berhadapan dengan kebangkitan yang akan datang ini, apa yang sudah kita buat di dunia ini? Apa yang sudah kita persiapkan di tengah masyarakat ini? Ini adalah pertanyaan refleksi yang lebih dalam, supaya pertanyaan ini, refleksi ini menuntun hidup kita dalam kehidupan iman kita. Kita perlu berbuat banyak hal. Kita perlu menampilkan diri sebagai orang-orang yang dibangkitkan saatnya nanti. Kita perlu membangun relasi yang dalam dengan setiap orang, seperti relasi anak-anak Allah. Kita perlu menunjukkan kepada dunia bahwa kita semua ini adalah orang-orang yang menampilkan ajaran Tuhan. Kita adalah orang-orang hidup yang menampilkan ajaran Tuhan di tengah masyarakat. Dan demikian saya dan Anda dalam mempersiapkan diri pada kebangkitan yang akan kita hadapi nanti, kita mulai dari sekarang. Mulai di tengah kehidupan kita di dunia ini, mulai dari keluarga kita, lingkungan kerja kita, komunitas kita. Inilah yang dapat menjadi inspirasi dari sabda Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita tutup dengan doa. Bapa yang maha baik, kami bersyukur kepadamu karena sabdamu hari ini mengingatkan kami akan janjimu tentang kebangkitan yang akan kami alami di akhir zaman nanti. Bantulah kami ya Tuhan, semoga saat ini kami juga menampilkan diri sebagai orang-orang yang terberkati, orang-orang yang akan dibangkitkan. Selaraskanlah hidup kami dengan ajaran-Mu dan jadikanlah kami saksi-saksi-Mu. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih saudara-saudari yang telah mendengarkan sabda Allah dan renungan hari ini. Saya Pastor Marcel Lorotandung mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Antonius Mikael. Semoga Pastor senantiasa diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.